Sekarang ini, mulai dari film horor, drama, sampai action, sudah banyak yang menerapkan CGI. Membantu pasti, tapi pertanyaannya, apakah film-film di Indonesia ini sudah menerapkan CGI dengan maksimal? Well, kami pun bertanya kepada beberapa sosok di Indonesia yang akrab dengan dunia film dan CGI. So, let's get it started. Lebih dari sekedar teknologi, CGI memiliki fungsi yang bisa sangat powerful ketika diterapkan ke dalam sebuah film. Misalnya, seperti menambah kekurangan-kekurangan minor, atau bahkan menjadi konsep utama di dalamnya. Bingung ya? Oke, begini contohnya. Kegelisahan kita disambut sama waktu Mas Hanung ya. Di film-filmnya dia juga semua susah sekali gitu kan. Ada ganti muka, ganti kulit, ganti muka ke body orang, set dirubah dan sebagainya. Indonesia jadi Jerman, terus masjid yang di Jogja dipindah di Budapest dan sebagainya. Saya pikir itu menarik. Terkesan sepele sih, tapi sebenarnya sangat powerful. Nah, sejak saat itu, CGI akhirnya terus berkembang dengan sangat baik sampai pada hari ini. Gak cuma mempermudah proses produksi, CGI juga bisa memenuhi ekspektasi sekaligus imajinasi dari para penonton akan sebuah film. Terus, bagaimana dengan di Indonesia? Sebenarnya, di Indonesia CGI pun terus berkembang sampai dengan hari ini. Sayangnya, seringkali CGI hanya berakhir sebagai ketok magic untuk memoles film. Awal-awalnya industri film menggunakan CGI itu awal-awalnya memperlakukan CGI seperti ketok magic. Maksudnya seperti ketok magic tuh ngilangin tiang listrik, ngilangin tenda gitu kan. Apalah membuat blue screen dihilangin menjadi background apa. Awal-awalnya hanya itu aja. Tidak ada sesuatu yang menantang. Mungkin saya mewakili kegelisahan artis CGI atau visual effect. Kok hanya ini aja? Ada tuntutan yang lebih sulit lagi atau tidak gitu? Yang berhubungan dengan yang lebih teknis gitu kan. Sebetulnya itu benar-benar nggak benar ya, tetapi memang rata-rata CGI akhirnya kemudian sering banget digunakan untuk seperti itu. Karena di lapangan tiba-tiba lokasinya yang udah kita pilih, antara lokasi yang udah kita pilih kan mesti harus kita meetingkan persiapan, nggak kemudian lokasi yang kita pilih sekarang besoknya syuting kan nggak bisa gitu. Kadang-kadang lokasi yang udah kita pilih tiba-tiba baru syuting sebulan lagi kan. Pada saat sebulan lagi ternyata udah ada yang berubah. Misalnya ternyata kok pohonnya rontok, sementara kan schedule-nya nggak bisa berubah. Nah pohon itu akhirnya kemudian di CGI gitu loh. Misalnya tiba-tiba kita nemu lokasi yang sangat bagus, tetapi tidak sesuai dengan skrip gitu kan, tidak sesuai dengan skenario atau dianggap gambarnya kotor. Apa yang membuat kotor? Mungkin ada tiang listrik, ada gubuknya petani, ada gedung yang tidak sesuai. Ini udah enak tapi belakangnya nggak enak, pasti akan menggunakan bantuan CGI untuk menghapus, untuk memperbaiki atau untuk memperindah sesuai dengan skenario. Saya pikir itu masih wajar-wajar aja, masih sah-sah aja. Tapi jangan semua produksi begitu, karena CGI itu sangat luas sekali. Ayo mau gimana, mau yang lebih menantang, yang lebih menarik gitu. Apapun konsepnya, yang lebih imajiner atau yang lebih liar membantu kita bisa membantu gitu. Hal ini berakibat tidak adanya challenge untuk para CGI artis di Indonesia dan output film yang stagnan. Padahal SDM tuh udah mumpuni dan terus bertambah. Ini juga belum termasuk dengan kurangnya sutradara yang tidak menjadikan CGI sebagai konsep awal dari sebuah film. Yaitu kenapa akhirnya CGI artis di Indonesia end up sebagai ketok magic doang. Bukan nggak mungkin ya sampai hari ini detik ini kita menawarkan konsep yang begitu, yang liar, yang imajiner, hanya melongo aja mereka. Belum ke sana gitu. Film Indonesia tuh masih begini gitu loh. Oh ya sudah kita memang pekerjaan kita hanya itu aja ya gimana gitu. Ya kita butuh tantangan yang lebih apa ya, lebih kompetitif, yang lebih menarik gitu, dan kita suka ngerjainnya. Maksudnya begini, lebih baik kita ngerjain satu shot yang susah. Misalnya tiba-tiba saya duduk di sini, tiba-tiba saya berubah memakai kostum atau apapun dan sebagainya, daripada kita ngilangin tenda, kita ngilangin gedung-gedung, kita ngilangin blue screen sementara itu 300 shot gitu.
Akhirnya bullshit, saya pikir itu. Semakin diperparah dengan adanya film-film luar yang memanjakan para penontonnya lewat hasil CGI yang maksimal. Ya nggak heran sih kalau lama-kelamaan para penonton di Indonesia akhirnya bertanya, masa sih kita nggak bisa bikin CGI yang maksimal gitu kayak di luar negeri? Jawabannya bisa, pakai banget. Apalagi nih kalau kita lihat ada banyak CGI artis Indonesia yang akhirnya bekerja untuk industri Hollywood. Cuma menerapkan CGI itu nggak gampang men kalau di film-film Indonesia. Ada banyak faktor, juga banyak masalah yang akhirnya menghambat produksi film kita untuk bisa berada di level yang sama dengan film-film luar negeri. Kalau dalam bidang CGI kita masih kalah sama luar negeri, enggak juga. Tergantung budget bro. Iya, lu bisa kan? Kita bisa lah bikin kayak film Spider-Man, Batman bisa, gue yakin bisa. Tapi ada gak misalnya budgetnya gitu loh. Ya, gitu aja sih. Nah, kalau gue sampaikan itu ya maksudnya, jangan kecilin lah gitu. Jangan kecilin lah, kita CGI bisa, bikin kayak Batman bisa. Tergantung aja siapa yang berani membayar, kasih biaya aja toh kan gitu. Sebenarnya persoalannya waktu. Ya waktu itu soal budget ya. Jadi itu tidak hanya persoalan CGI, tapi itu juga soal semua industri kreatif di Indonesia itu ketika diberikan budget besar, maka konsekuensinya ada pada waktu. Ibaratnya gini, lu punya uang 10 miliar, ya kan? Lu kasih ke sutradara sama lu kasih ke Mandiri, Bank Mandiri atau kasih ke bank. Lebih menjamin mana? Udah gitu aja. Lebih menjamin gue kasih ke bank dong. 10 miliar buat nggak usah ngapa-ngapain, per bulan gue dapat bunga. Nah, itu kompetisi kita dengan bank. Nggak bisa kan? So, dengan begitu harus ada semacam timeline gimana uang 10 miliar dikasihkan ke Hanung dalam 6 bulan harus balik. Orang lebih baik ngasih uang 30 miliar kepada orang Hollywood dibandingkan ngasih uang 10 miliar kepada orang Indonesia untuk membuat sebuah film superhero, action, apa segala macam. Susahnya telah memenuhi ekspektasi penonton yang sudah underestimate dengan CGI Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat ya, beberapa film-film Hollywood akhir-akhir ini gitu kan juga ada kok yang dengan CGI yang itu kan, tapi kan nggak ada yang komplain karena ya yang bikin kan Hollywood, yang bikin kan bule. Coba kak misalnya itu film Indonesia gitu kan, udah yang mencacikan banyak sekali gitu kan, karena kita itu berhadapan dengan mental, ya kan, kita mental penonton, mental kreator, semuanya mental. Makanya betul sekali apa yang dikatakan Pak Jokowi, revolusi mental itu penting sekali, memang itu yang terjadi. Jadi persoalannya kadang kan kok CGI Indonesia begini mulu gitu. Jangan kan CGI yang filmnya aja begitu, film Indonesia begitu mulu. Kok CGI-nya nggak Hollywood lah, filmnya aja nggak Hollywood kok. Film Indonesia memangnya Hollywood juga enggak juga gitu. Jadi kadang ketika orang banyak menghujat kok CGI Indonesia begini-begini, bukan masalah itunya juga. Persoalan turunannya, bola saljunya juga dari filmnya juga begitu. Permintaannya juga hanya sebatas itu, sekedar itu gitu. Kadang ketemu produser yang cepat puas, ketemu director yang cepat puas juga cukup kok ini kok gitu kan. Ya sudah, sekedar bekerja sama simbolis mutualis, Anda dapat pesanan, Anda bisa dapat pesanan, kemudian saling suka, sah gitu kan. Terus apalagi yang mau dibahas gitu, kecuali memang kita membuat film khusus, film-film imajiner yang menggunakan special effect khusus gitu kan. Film-filmnya dan sebagainya, misalnya Star Wars kayak Narnia, misalnya Pirates Caribbean dan sebagainya. Nah itu oke, ayo kita jalan dan sebagainya. Indonesia belum ke sana, filmnya ya. Jadi kalau filmnya sudah ke sana pasti industri CGI juga akan ikut ke sana. Terus masalah utamanya apa sih? Dan gimana solusinya untuk semua problem CGI di Indonesia? Itu semua bakal kejawab di part kedua. Tapi sebelum ke sana, kalian boleh dulu tuh tulis di kolom komentar, sebaiknya kita bikin konten yang kayak gimana lagi sih? Kita harus bahas apa lagi sih? Dan seandainya kalau kalian suka dengan video seperti ini, langsung like aja di bawah. Kalau kalian nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Dan kita akan ketemu lagi di part kedua. Post kolonial mentality itu masih mengidap banyak gitu kan. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak di Indonesia atau orang tempat, jalan-jalan ke Labuan Bajo dengan jalan-jalan ke LA itu kan ada value yang berbeda gitu kan, ngerti nggak sih?